Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Ibu Sri Rahayu selaku dosen metode numerik A. Perkenalkan, nama saya Adelia Nurlina Putri dengan NPM 4521210059. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait hasil proyek UAS saya menggunakan tema Newton-Gregory Forward. Pada bagian ini ada penjelasan sedikit mengenai Newton-Gregory. Menurut Panguruk dan Baurus tahun 2022, interpolasi Newton-Gregory adalah suatu metode matematis yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik data yang diketahui. Newton-Gregory ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu Newton-Gregory Forward atau NGF, dan yang kedua yaitu Newton-Gregory Backward atau NGB. Lalu apa itu NGF? NGF ini merupakan metode yang digunakan menyelesaikan persoalan interpolasi dengan menggunakan persamaan Pnx sama dengan f0 per 0 faktorial ditambah s per 1 faktorial dikali delta f0 plus s dikali s dikurang 1 per 2 faktorial dikali delta pangkat 2 f0, dan selanjutnya, di mana selanjutnya ini merupakan perulangan untuk hingga n faktorial, yaitu s dikurang 1 dikali s dikurang 2 hingga s dikurang n plus 1 dikali delta pangkat n plus f0. Untuk keterangannya, di mana Pnx ini merupakan polinomial interpolasi yang kita cari. Kemudian untuk f0 adalah nilai fungsi pada titik awal, yaitu fx0. Lalu untuk S sendiri adalah selisih antara XS dan titik awal X0 dibagi H. Untuk rumusnya ada terlihat di kotak kecil ini, S sama dengan XN atau XS itu bisa kita sesuaikan, kemudian dikurang X0 dibagi H. Lalu untuk H sendiri didapat dari interval tetap, di mana dapat diambil dari nilai X1 dikurang X0 ataupun X2 dikurang X1 atau seterusnya, di mana hasil tersebut akan sama nilainya. Lalu untuk delta F0 ini beda terbagi pertama, yaitu Fx1 dikurang Fx0. Selanjutnya untuk delta pangkat 2 F0 itu beda terbagi kedua, di mana Fx2 dikurang Fx1 dikurang Fx1 dikurang Fx0 dan seterusnya. Di sini juga saya cantumkan beberapa keterbatasan dari metode NGF. Yang pertama, hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan interpolasi equispace atau yang disebut juga data dengan interval tetap. Selanjutnya, hanya cocok untuk menyelesaikan persoalan interpolasi untuk nilai XS terletak di dekat nilai awal X1 dan X0. Lalu yang ketiga yaitu tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan interpolasi balik atau inverse interpolation. Namun metode ini sangat efektif untuk digunakan mencari nilai fx di sekitar titik awal. Ini merupakan data yang saya gunakan untuk perhitungan NGF ini, yaitu data rata-rata suhu per bulan pada tahun 2023 di Bogor. Data yang digunakan ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, di mana untuk X-nya saya ambil yaitu bulan dari Januari hingga Desember. Lalu untuk FX-nya yaitu rata-rata suhu pada tahun 2023. Nah, ini merupakan tabel data yang saya gunakan. Untuk N ini merupakan data ke-0, data ke-1, data ke-2 hingga data ke-11. Kemudian untuk X-nya ini merupakan bulan, yaitu bulan 1 Januari, bulan 2 Februari, bulan 3 Maret, dan seterusnya. Lalu untuk FX ini rata-rata masing-masing bulan. Rata-rata suhu masing-masing bulan. Untuk tujuan dari NGF ini yaitu mencari nilai fxs untuk x-nya sama dengan 1,5, mana 1,5 ini merupakan data antara X1 dan X2. Lalu melakukan visualisasi menggunakan Excel. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan visualisasi menggunakan Octave.
Ini adalah hasil dari Excel. Kita lihat saja langsung ke Excelnya. Ya, di sini kita definisikan untuk perhitungan NGF-nya untuk data aslinya. Lalu untuk perhitungan XS yaitu di 1,5. 1,5 ini adalah data antara 1 dan 2, data teratas. Jadi diambil 1,5, kemudian untuk hanya ini didapat dari data ke 1 dan data ke 0. Data ke 1 dikurang data ke 0, yaitu hasilnya 1. Lalu untuk S sendiri didapatkan dari XS, nilai yang 1,5 dikurang X1 dikurang 1, kemudian dibagi B17, yaitu nilai H. Hasil yang didapatkan untuk S yaitu 0,5. Kemudian untuk mencari delta X, delta pangkat 2 fx hingga delta pangkat 11 fx, ini menggunakan rumus F0 dikurang F1, F1 dikurang F1 dikurang F2, F3 dikurang F4, dan seterusnya. Untuk delta X sendiri diambil dari G4 dikurang G2, ini 25,4 dikurang 25,6 dengan hasilnya min 0,2. Selanjutnya di 0 di delta X yang kedua itu mengurangi nilai 25,8 dikurang 25,4 dengan hasil 0,4. Selanjutnya seperti itu untuk baris delta X. Kemudian beralih ke baris delta pangkat 2 fx. Ini sama, namun menguranginya itu nilai yang ada di kolom delta X atau satu kolom sebelumnya. Bukan dari kolom fx lagi, bukan dari kolom sini lagi. Di sini 0,6 itu merupakan hasil dari 0,4 dikurang 0,2, hasilnya 0,6. Dan seterusnya hingga delta pangkat 11 fx, di mana sudah tidak dapat dikurangi lagi. Dikarenakan menggunakan NGF, maka data yang diambil yaitu data teratas, di mana digunakan data 0,2, min 0,2, 0,6, 0, min 1,4, 2,8, minus 2,9, 0,1, 6,8, min 15,3, 8,7, dan terakhir yaitu untuk delta pangkat 11 fx menggunakan 69,8. Lalu untuk menghitung hasilnya menggunakan rumus yang sebelumnya ditampilkan pada slide. Di sini kita cari dulu untuk perhitungan S dikali delta fx itu didapatkan dari S-nya 0,5 dikali delta X yang pertama yaitu min 0,2 dengan hasil minus 0,1. Kemudian untuk perulangan pertama yaitu S dikali S dikurang 1 dibagi 2 faktorial, dimana bisa kita masukkan saja rumusnya S yaitu pada B18 dikali S lagi B18 dikurang 1 dibagi faktorial 2. Dan selanjutnya untuk faktorial ketiga sama dapat diikuti rumus yang ada pada row ini. Lalu hasilnya yaitu yang pertama kita masukkan dulu F0, hasilnya itu 25,6 ditambah H28 itu nilai dari S dikali delta Fx ditambah L28. L28 ini merupakan nilai S dikali S dikurang 1 per 2 faktorial. Lalu dikali L4. L4 adalah nilai dari delta pangkat 2 Fx yaitu 0,6. Kemudian ditambah J28. Ini merupakan hasil dari rumus yang ada faktorial 3-nya. Lalu dikali J5 hasil dari delta pangkat 3 Fx. Seterusnya ditambah K28 dikali K6 ditambah L28 dikali L7 ditambah M28 dikali M8, kemudian N28 dikali N9, O28 dikali O10, lalu
ditambah P28 dikali P11, kemudian ditambah Q28 dikali Q12, dan ditambah R28 dikali R13. Dan hasil yang didapatkan untuk Fxs yaitu 25,8397. Untuk grafiknya sendiri pada Excel ini dapat kita ambil, di mana untuk grafik warna biru ini itu didapatkan dari nilai asli dari Fx yaitu 25,6 hingga 27,2, digrafikan seperti ini. Kemudian untuk titik merahnya sendiri itu adalah hasil dari Fx, di mana hasilnya 25,8397. 25,8397 itu terdapat pada titik merah ini. Itu adalah hasil untuk Excel. Kemudian kita berlanjut ke kode oktav. Baik, jadi pada oktav ini kita dapat melakukan perhitungan NGF juga, dan dapat kita bandingkan hasilnya dengan Excel yang tadi sudah dilakukan. Yang pertama kita masukkan dulu data X yaitu 1 hingga 12, bulan ke-1 hingga ke-12. Kemudian data F yaitu rata-rata suhu di tahun 2023. Kemudian kita lakukan inisialisasi variabel di mana N ini merupakan panjang dari X dan H ini menggunakan rumus X2 dikurang X1. Lalu delta yaitu zeros n, n, dan ini mendefinisikan kolom pertama adalah fx dengan delta titik 2,1 sama dengan f titik koma. Lalu selanjutnya hitung tabel selisih atau delta menggunakan perulangan. Kemudian untuk xs-nya sendiri kita define langsung di 1,5. Lalu untuk s itu menggunakan rumus xs dikurang x1 dibagi h. Kemudian di sini saya ingin menampilkan nilai dari masing-masing yaitu XS, H, dan S akan tampil saat kode dijalankan. Lalu selanjutnya melakukan perhitungan interpolasi menggunakan Newton-Gregory forward dengan menampilkan perhitungan per suku. Jadi saat di run untuk seluruh perhitungan seperti di Excel, suku ke-0, ke-1, ke-2 hingga ke-11 itu akan ditampilkan nilainya. Lalu menggunakan perulangan kembali untuk menilai, untuk melakukan perhitungan masing-masing suku tersebut dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu membuat plot grafik interpolasi untuk membuat grafik menggunakan oktav. Kita jalankan di sini. Pertama kita lihat dulu untuk hasilnya. Ini saya minimize dulu. Ya, di sini hasilnya yaitu nilai XS sama dengan 1,5, nilai H sama dengan 1, dan nilai S sama dengan 0,5. Dengan perhitungan per suku, di mana suku ke-0 yaitu 2,6, ini adalah nilai F0 yang pertama, suhu 25,6. Kemudian suku ke-1 yaitu nilainya minus 0,1, suku kedua nilainya minus 0,075, dan seterusnya hingga suku ke-11. Di mana hasil interpolasi pada X itu sama dengan 1,5 adalah Fx 25,8397. Dapat kita bandingkan dengan Excel yang tadi. Ya, ini merupakan suku ke-0, kita bandingkan di sini 25,6 mengambil dari nilai fx ini. Kemudian untuk suku ke-1 yaitu 0,1. Lalu untuk suku kedua yaitu 0,0750. Untuk suku ketiga yaitu 0. Kemudian untuk suku keempat yaitu 0,57. Oh, ini hasil oh ini
Ya, ini hasilnya merupakan hasil yang tidak dikali ya. Maaf, harusnya lihat dari sini. Saya ulang. Ya, suku ke 0 ini 25,6, kemudian suku ke 1 itu min 0,1, kemudian suku kedua yaitu min 0,07575. Suku ketiga itu 0,00, ini jika diganti ke number ini akan 0. Kemudian suku keempat yaitu 0,054, suku kelima 0,076, dan seterusnya. Ini dapat kita lihat bahwa hasilnya itu sama dengan menghasilkan yaitu 25,83973. Ini 25,83973. Tadi berbeda dengan yang ada di sub ini dikarenakan ini belum dikali dengan deltanya ya, dengan delta fx-nya. Nah, ini hasil berikut SS kurang 1/2 dikali deltanya. Sedangkan untuk subset yang di sini hasil perkalian itu langsung dimasukkan ke rumus hasil. Seperti itu untuk ya, untuk grafiknya sendiri ini merupakan hasil grafik dari Octave dan ini merupakan hasil grafik dari Excel, di mana untuk nilai 25,83 itu ada pada X ini untuk yang di Octave, dan yang di Excel ada pada titik merah ini. Baik, sekian dari saya. Jadi kesimpulannya untuk hasil FXS menggunakan NGF rata-rata suhu tahun 2023 di Bogor yaitu nilainya 25,8397. Ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam melakukan perhitungan untuk tugas proyek UAS metode numerik ini. Sekian presentasi dari saya cukupkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.